Lagi sekali shalom semuanya, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan hadir untuk kita semuanya di satu komunitas yang sangat luar biasa, komunitas sahabat orang sakit. Oh, sudah ada ya? Oh, Nana dari Belanda hadir juga, puji Tuhan ya. Jadi kita melihat ini sangat luar biasa yang Tuhan percayakan. Sudahan ya? Bisa ngelihat ya? Baik, ayo kita belajar betul-betul untuk melihat kebenaran Tuhan yang luar biasa. Kita akan baca ayat yang pertama. Surat Yohanes yang ketiga. 3 Yohanes ayat yang kedua. Surat 3 Yohanes ini hanya satu pasal ya, hanya satu pasal. Udah? Terima kasih Filipus. Coba berapa terjemahan sekaligus? Ya, ini kerinduan Tuhan atas kita. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. AYT, saudaraku yang kukasihi, aku berdoa, semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal. Semoga tubuhmu sehat, sama seperti jiwamu juga sehat. Terjemahan lama. Hai kekasihku, aku berdoa supaya engkau selamat dan afiat. Ini bahasa Melayu dari sehat walafiat ya. Di dalam segala sesuatu, sebagaimana jiwamu pun selamat, sehat, pulih. Berdoa BS, semoga saudara sehat-sehat dan semuanya baik-baik denganmu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. TSI, saudara yang saya kasihi, doa saya, kamu akan berhasil dalam segala hal dan sehat secara jasmani, sama seperti kehidupan rohanimu sehat. Oke, FIYH. Ya, FIYH. Kita lihat, sahabatku yang baik, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Ya, BMK berdoa semoga saudara sehat-sehat dan semuanya baik-baik denganmu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Maaf, FIYH lagi. Saudara, lihat, dari semua terjemahan untuk satu ayat ini, ya 3 Yohanes ayat 2. Saya ulangi, dari semua terjemahan, ya di satu ayat ini 3 Yohanes ayat 2, kalimat terakhir semuanya sama. Lagi sekali, semuanya sama. Ayat 2-an, bukan ayat 12 ya. Saudara perhatikan. Jasmanimu ya sehat, sama sehatnya seperti rohanimu, seperti jiwamu. Nah, di dalam istilah medis ya ada psikis. Ya, psikis itu dari bahasa Latin, artinya jiwa kita. Dan ada fisik, tubuh kita. Saudara perhatikan firman ini. Ternyata hubungan fisik kita sangat ditentukan oleh hubungan psikis kita, kejiwaan kita. Sangat. Maka itu ada istilah yang tidak tepat kalau kita membaca 3 Yohanes ayat 2. Dalam istilah Latin ada istilah mens sana in corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ternyata kebalik. Seharusnya di dalam jiwa yang sehat itu pasti ada tubuh yang sehat juga. Nah, lihat. Jadi firman Tuhan ini 3 Yohanes ayat 2 itu bisa dibuktikan secara medis.
Puji Tuhan ada berapa dokter yang ikut bergabung di sini. Ayo kita perhatikan. Maka itu Amsal 17 ayat 22 jelas sekali. Obat yang manjur, the best medicine, ya. Obat yang manjur itu bukan buatan pabrik A, bukan buatan pabrik B, tapi hati yang gembira. Hati itu bicara jiwa, bicara manusia rohani, bicara tentang psikis. Itu obat yang manjur. Ya, oke, terima kasih. Dibukakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang bersukacita adalah obat yang baik. Ya. Hati yang gembira menyehatkan badan. MLT, hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Wih, luar biasa. Ya, terus FIA-nya apa itu? Ya. Hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Lihat. Nah, tolong gabungkan ini. Tolong gabungkan 3 Yohanes ayat 2 dengan Amsal 17 ayat 22. Saudara, obat yang manjur lagi sekali. Bukan buatan pabrik A, buatan pabrik B. Bukan. Ternyata obat yang manjur itu dari dalam jiwa kita. Dari dalam psikis kita. Pola pikir, perasaan hati, emosi. Itu obat yang manjur. Obat yang sangat mujarab. Maka itu kalau patah semangat, kita kecewa, saudara, itu menyebabkan sakit. Contoh, ya dari Lampung, ternyata dalam diri kita ada pabrik obat yang paling manjur. Setuju Jen dari Lampung komennya itu. Maka itu lihat COVID-19 yang namanya sekarang Omikron. Berapa hari yang lalu waktu kami suami istri harus terbang ya dari Jakarta ke Surabaya sebelum kami pulang ke Nabire, maka kami tes antigen di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, saudara, lalu saya ini tanya kepada petugasnya, sebentar ya, kami itu ingin tahu. Ini sekarang Omikron. Yang kasih nama itu siapa sih? Kenapa bisa ada nama ini? Dia bilang saya juga nggak tahu Pak. Oke. Terus saya tanya begini. Lalu deltanya ini kemana? Kok muncul Omikron? Nah kira-kira nanti Omikron ini pergi muncul apa lagi? Kami tanya jujur kepada petugas itu. Jawabannya, deltanya pulang kampung Pak. Hah? Loh, terus istri saya nyotir, Pak kami ini tanya serius. Jawabannya, saya juga nggak tahu Pak, deltanya itu kemana. Saudara bisa bayangkan, petugas saja nggak tahu. Nah, COVID-19 belum ditemukan obatnya. Saudara lihat, vaksin sudah dilakukan. Ya, penduduk Indonesia sudah hampir 90% yang divaksin. Ternyata virusnya pun tetap ada. Itu bukti bahwa virus ini gak ada obatnya. Tapi dunia medis meyakinkan obatnya itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Namanya imun. Kalau bahasa Indonesianya kekebalan tubuh. Dan memang Tuhan itu sudah ciptakan sejak kita lahir. Di dalam tubuh ini ada obat. Wih, luar biasa. Imun itu sudah ada. Terima kasih Pak Edwin. Cheer heart is good medicine. Betul. Nah jadi obatnya itu ada di dalam kita sendiri. Tingkatkan imun. Bukan karena obat A, obat B. Tapi dengan hati yang gembira. Adrenalin yang positif. Ya, itu muncul dari otak kita. Dari saraf-saraf pusat kita.
Wih, ada yang namanya apa? Serotonin, macam-macam lah. Jenis-jenis itu, saya nggak hafal semuanya. Itu ada di dalam kita. Maka itu, jangan saudara yang selalu cari obat waktu sakit. Jangan dulu, nanti. Perhatikan firman ini. Nah, siapa yang ikuti berita viral di sosial media? Kira-kira 3 hari terakhir ini, di grup saya, ya, di Facebook, di mana saja, itu viral. Ada beberapa dokter yang tanpa janjian, mereka membuat video. Ternyata obat yang paling manjur itu tidur. Saya pertama dapat, saya dengarkan. Betul juga ya, tidur. Lalu saya lihat video lain, dokternya lain, bicara yang sama. Obat yang manjur itu tidur. Lalu salah satu dokter berkata, nah untuk tidur salah satu persyaratan yang paling besar, jangan bawa HP-mu, jangan bawa laptop iPad-mu kalau tidur. Itu merusak sekali. Saya senyum-senyum. Maka itu saya pesan kepada semua suami istri, kepada anak-anak juga. Suami istri janji ya, kalau sampai mau tidur jangan bawa HP ke kamar. Saya perintahkan anak-anak, kalian jadi polisi buat papa mamamu. Cek HP papa mamamu. Sebelum tidur periksa, larang papa mama bawa HP. Ada anak yang tanya, jadi HP-nya papa mama taruh mana? Taruh dapur. Loh kenapa? Ya biar gak ada yang lihat. Serius. Jadi para dokter itu menilai gangguan orang gak bisa tidur karena sosial medianya. Buka satu. Maka itu ternyata obat gratis manjur lagi. Ternyata tidur yang nyenyak. Nah, selama kita bisa tidur yang nyenyak, disitulah self healing, ya, self healing. Ternyata Papa kita di surga menciptakan tubuh kita ini bisa menyembuhkan diri sendiri. Wih, itu luar biasa. Caranya ya tadi tidur itu. Waktu kita tidur luar biasa. Nah, ini ada yang bandel ini. Kalau saya tidur selalu bawa HP, dengar ulang khotbah, alasan kamu. Nggak boleh, awas ya. Tidur pokoknya enggak. Tidur saja, jangan diganggu. Oke ya, ini ada yang bandel nih, nakal ya anak saya satu ini. Maaf. Jadi saudara, jiwa yang sehat itu karena bisa istirahat, bisa tidur nyenyak, ya, dalam istilah medis quality-nya, ya, kualitas tidurnya. Misalnya ada orang begitu sibuknya hanya punya waktu 3 jam untuk tidur, tapi kalau 3 jam itu deep sleep, tidur nyenyak, itu sama dengan orang yang bisa tidur 8 jam. Maka itu berapa kali kita mendengar kesaksian orang yang setengah hari bisa tidur cuma 30 menit saja atau 20 menit saja sambil duduk apa. Tapi asal deep sleep cuma 20 menit, 30 menit itu segar, bisa kuat kembali sampai malam. Ini dia. Nah, oke, ini ada anak saya bilang, Imun adalah dokter pribadi kita yang bekerja secara gratis. Terima kasih Pak Siombing. Ya, ini saya baca dari Belanda. Saya baca dulu, ada tulisan bagus. Dokter di Belanda memang menasihatkan kalau kita flu, grip bahasa Belandanya, banyak istirahat dan banyak minum air. Betul, itu luar biasa. Hanya tidur, istirahat. Nah, masalahnya istirahat dan tidur itu sangat
ditentukan isi kepala kita. Saya ulangi, untuk bisa tidur itu sangat ditentukan oleh isi kepala kita. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Orang yang isi kepalanya terlalu banyak, mikir, dikit-dikit mikir, dia pasti gak bisa deep sleep, gak bisa tidur nyenyak. Karena terlalu banyak yang dipikirkan itu. Ya betul, resapi, renungkan Filipi 4 ayat 8. Bersihkan pikiran ini dari hal-hal yang kotor, hal yang najis, hal yang sakit hati, kecewa, jengkel. Buang semua. Saya baca lagi tulisan anak saya, Roni ini. Imun adalah ada dokter pribadi kita yang bekerja secara gratis. Terima kasih, Ron. Ya, di dalam damai. Bentar, ini ada. Saya baca di Zoom. Dari siapa? Oi, dari Pak Guru di Bandung. In peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. Terima kasih. Ini dari Mazmur 4 ayat 8. Saya baca lagi. In peace, di dalam damai, aku akan merebahkan tubuhku dan aku tidur. Karena hanya Engkau Tuhan yang membuat aku bisa tinggal di dalam keselamatanmu. Makasih Sony untuk kirim ayat ini. Coba Filipus bukakan Mazmur 4 ayat 8. Nah ini saya nggak tahu di dalam bahasa Indonesia penulisan angka ayatnya sama atau tidak. Ya di dalam damai. Ya Mazmur 4 ayat 8. Lihat dulu sama enggak? Oh ya betul. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Yahweh yang membiarkan aku diam dengan aman. Ini ayat manis sekali, terima kasih. Dengan damai, in peace. Bukan rest in peace itu mati, beda saudara. In peace, dalam damai. Ayat aku akan berbaring dan tidur dengan damai sejahtera. Sebab hanya Engkau ya Yahweh yang membuat aku tinggal dengan aman. TL, dengan selamat aku berbaring lalu tidur. Karena Engkau juga ya Yahweh mendudukkan aku dengan sentosa. Haleluya. BS, maka aku berbaring dan tidur dengan tentram. Sebab hanya Engkau Yahweh membuat hidupku aman. FYH, ya. Aku akan berbaring dengan tenang dan tidur. Karena walaupun aku seorang diri ya Yahweh, Engkau akan menjagaku. Walaupun seorang diri. Maka itu yang sering kesepian bertobat. Jangan cari teman yang lain. Awas kamu ya. Nikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. BMK. Maka aku berbaring dan tidur dengan tentram. Sebab hanya Engkau Yahweh membuat hidupku aman. Terima kasih Bapak. Hebatnya Bapak kita seperti ini. Terima kasih. Oke kita lanjut. Jadi apa isi kepala kita? Itu yang membuat kita bisa tidur atau tidak. Makin kosong isi kepala kita. Maaf ya, jangan ada yang salah paham saya berkata begini. Makin kosong isi kepala kita, maka kita ini cepat tidur. Tapi jangan diterjemahkan kepala kosong itu enggak lain ya saudara, maaf. Jangan tersinggung. Kosongkan pikiran ini. Maaf. Presiden aja tetap tidur kok. Jangan bilang, lo kok tahu? Udahlah percaya saja. Ya, presiden aja tetap tidur. Kepala angin lagi, makin gampang tidur. Nggak tahu siapa ini, Sugawa Kopi ini siapa ini ya. Nah saudara, enak gak ya saya kalau ngomong begini ya. Maafkan saya. Ya dengar ya, dengar, jangan marah.
biasanya orang yang mikir biasanya itu kan orang pinter. Orang pinter tuh mikir terus. Ya wajar dong karena dia pinter kok. Pasti mikir terus. Maaf. Jujur. Manusia atau binatang yang lebih pinter? Jawab jujur. Kalau saya sangat mengakui binatang itu lebih pinter dari kita. Oh betul, dari Belanda. Betul. Binatang itu lebih pinter dari kita. Saya mau buktikan dengan cepat beberapa saja. Yang pertama, waktu saya masih kecil, saya tuh senang melihat burung buat sarang. Nah saya nggak tahu ada yang punya hobi kayak saya dulu nggak. Dari kecil saudara, tiba-tiba ternyata itu persiapan Tuhan untuk saya jadi hamba Tuhan. Supaya saya bisa mengajar. Begini loh saudara, perhatikan. Ya, ternyata burung itu kalau buat sarang, aduh saya ini kagum betul dengan mereka. Apa itu buktinya? Ketika seekor burung sedang buat sarang, ya perhatikan. Itu ketika dia meletakkan ranting pertama atau daun kering pertama atau helai apa yang pertama di atas dahannya itu. Saudara pernah bayangkan gak? Baru dia letakkan, kan gak diikat. Siapa yang ikat? Cuma ditaruh begitu saja. Sadar gak? Dia cari lagi daun lain atau batang ranting lain. Yakin gak? Yang di atas yang pertama dia taruh sudah gak ada. Karena jatuh, digoyang angin. Itu saya lihat sendiri. Dan gak bosan-bosan bolak-balik. Sampai banyak. Itu saya kagum dengan dengan burung itu. Gak sekolah arsitek. Gak sekolah teknik sipil. Buktikan. Hampir kita nggak pernah melihat sarang burung jatuh. Ya atau tidak? Hampir kita nggak pernah melihat. Hebat sekali. Coba rumah orang dibangun dengan tiang panjang yang kokoh, yang kuat, gempa bumi ambruk juga. Kena banjir hanyut juga. Betul? Nah berarti siapa lebih pintar? Binatang, burung atau kita? Oh, ini ada kiriman dari Pak Gembala dari Palembang, Pengkhotbah 2:14 terjemahan baru. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Terima kasih. Nah ini baru burung. Luar biasa. Burung itu lebih pandai dari kita, nggak pernah sekolah. Sarangnya hampir nggak ada yang pernah jatuh. Hebat sekali. Ya, binatang yang lain. Saudara lihat berang-berang. Ya, tahu ya binatang berang-berang apa ya? Yang di air itu loh. Yang suka kalau berenang terus dia tidur, dia terlentang, enak sekali bisa ngapung. Aduh, terus dia gendong anaknya di depan, di dadanya. Berang-berang itu luar biasa, bisa cari kayu. Wergol, oke, nggak tahu itu bahasa apa itu wergol, oke. Nah kalau mereka buat rumah, itu bisa cari potongan kayu, disusun luar biasa, di air loh, nggak hanyut. Saya nggak ngerti mereka itu luar biasa. Dan banyak lagi, ya, bagaimana berang-berang itu dan binatang-binatang lain itu lebih pinter dari kita. Jangan tersinggung. Jadi saya menganggap saya ini bodoh. Nah ini loh saudara, maaf ya. Jadi kalau saudara ngaku pintar, mikir itu kita terima. Lah orang bodoh kok mikir? Mikir apa? Jangan tersinggung. Maka itu orang yang pas-pasan secara pikiran kosongkannya. Itu tidurnya nyenyak sekali. Daripada yang banyak mikir saja. Maka itu saya sering punya istilah untuk menghibur anak-anak saya, saudara-saudara saya. Kalau saya tanya, aduh aku ini susah tidur. Saya selalu punya istilah ini. Dulu waktu saya masih sekolah, teman-teman saya bilang begitu. Ngapain mikir terus? Dunia masih bulat belum benjol kok. Kamu mikir terus. Betul juga kalimat itu.
Saudara, ya tapi gimana nggak mikir kalau besok punya masalah? Loh, masalah itu akan ada terus, nggak cuma besok tahu. Sampai kita mati pun tetap ada masalah. Bukan nggak dipikirin. Harus kita mikir bagaimana jalan keluarnya. Tapi kalau jamnya tidur, tidurlah. Nggak usah pikiran masalah kita bawa tidur. Itu bodoh sekali. Tidurlah seperti Mazmur 4 ayat 8 tadi. Dalam damai. Dengan Tuhan. Nggak sendirian. Segar waktu bangun. Kalau tidur tanpa masalah. Dengan tidak bawa masalah. Nah, maka itu kita harus tahu. Besok bangun segar. Nah, ini ada yang tanya. Salah pertanyaan ini. Bagaimana minta pikiran kita dinolkan? Enggak, salah. Kita enggak perlu berdoa untuk mengenolkan pikiran. Tuhan enggak ada urusan dengan pikiran kita. Itu urusan kita. Itu dia. Jadi begitu mau tidur cuma nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, yang enggak bisa tidur karena mikir terus. Saya mau katakan kalimat ini. Apakah dengan saudara tidur bawa masalah? Dan saudara pikirkan masalah itu selesai? Jawabannya tidak. Justru kalau saudara tidur membawa masalah yang kecil besok lebih berat. Kenapa? Karena kalau saudara tidur dengan masalah pasti tidurnya nggak nyenyak. Dan kalau orang tidur nggak nyenyak besok pagi bangun pasti marah-marah. Nah kalau besok pagi bangun marah-marah dan kurang tidur kemarin malamnya, hari itu ruwet semuanya. Yang tadinya masalah kecil kemarin jadi besar di hari ini karena saudara ngantuk dan tidak karena kurang tidur. Ngerti nggak prinsip ini? Maka itu jangan saudara tidur bawa masalah. Sudahlah, besok akan selesai dengan hikmat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Itu caranya, ada Tuhan. Maka itu Mazmur 4 ayat 8 tadi luar biasa. Terima kasih saudara. Itu menolong kita semuanya. Lanjut. Tidak semua orang sakit itu harus sembuh. Maafkan saya. Tidak semua orang sakit itu harus sembuh. Berat untuk mengakui kalimat ini. Contoh, selama saya hidup 60 tahun lebih umur saya belum pernah mengalami kesedihan yang begitu berat seperti Juli Agustus 2021. Saya percaya hampir semua kita Juli 2021 dan Agustus 2021 itu 2 bulan yang paling ngeri buat hidup saya. Karena Delta, COVID Delta itu. Saudara maaf ya. Tidak ada satu hari pun selama 2 bulan itu tidak dengar berita sahabat, anak, teman, rekan hamba Tuhan meninggal karena virus Delta. Oh saudara, 2 bulan itu saya sampai ketakutan. Kalau pagi saya bangun, saya mau buka HP itu takut. Betul-betul takut. Kenapa? Siapa lagi yang meninggal hari ini? Tuhan tolong. Masih ingat ya kisah itu? Aduh Tuhan. Kalau saya melihat itu. Oh ya, ini ada yang komen dari Surabaya. Betul. Burung camar, saudara. Manyar. Burung manyar itu kalau buat sarang unik. Digantung kayak botol. Coba cari di Google. Burung manyar, saya nggak tahu nama latinnya. Ya, jadi gantung kayak botol. Di situ dia bertelur, di situ dia punya anak. Saya pikir kok nggak jatuh. Burung manyar, betul itu. Hebat sekali mereka. Nggak bisa kita buat rumah gantung begitu. Oh, Inggrisnya beaver. Thank you kalau dia berang-berang tadi. Luar biasa. Berang-berang atau otter. Oke, otter ya, beaver otter ya. Oke. Jadi saudara, binatang itu lebih dari pinternya, lebih dari kita.
Oke, ada yang bertanya dari Denpasar. Kenapa kalau saya siap tidur selalu mimpi? Nah, di dalam ilmu jiwa, mimpi itu membuat orang tidur tidak nyenyak. Ya, saya ulangi. Mimpi itu membuat orang tidur tidak nyenyak. Tapi ada sesekali Tuhan memberi mimpi kepada kita untuk kita satu berjaga-jaga. Di mimpi itu ada berupa peringatan. Atau yang kedua, di mimpi itu kita diingatkan untuk mendoakan seseorang atau nasihati seseorang. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, jadi Wim, Papa jawab, mimpinya dicek. Kalau mimpi yang aneh-aneh, kita usir roh jahat yang mengganggu tidur kita itu. Kita usir, itu enggak benar. Tapi kalau mimpinya datang memang dari Papa di surga, untuk kita berhati-hati, berjaga-jaga, ada sesuatu yang enggak baik terjadi, bisa. Atau kita suruh doakan seseorang dalam mimpi itu. Nah, jadi dicek ya, mimpinya apa. Ya, kalau tidur nyenyak, itu hampir nggak pernah mimpi. Enak sekali tidurnya. Les, orang Jawa bilang begitu, deep sleep. Itu karena kita nggak mikir tidur yang enak. Besok ada masalah sendiri lagi. Maka itu kekhawatiran besok jangan dibawa ke hari ini. Coba bacakan itu Matius 6 ayat 34. Ya, saudara, berapa hari ini Roh Kudus suruh saya mengajarkan, ya. Weaver bird itu burung manyar, weaver bird. Terima kasih. Siapa ini? Yani ya. Yo ya, Yani dari Sydney ada juga, dari Brisbane ada yang gabung. Oke, kita baca ayat ini supaya kita menang sebentar. Di chatting ada apa ya? Ada yang tanya, kalau tidur mendengkur apakah tanda tidur nyenyak? Yang nyenyak saudara, yang sebelahmu yang nggak bisa tidur. Maaf, ya. Ya nggak apa-apa, mendengkur pun kalau tidur nyenyak ya silakan, gitu ya. 34, bukan 31 lah Bas, kamu itu salah dengar. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. TSI-nya. Jadi tidak usah khawatir akan hari esok. Karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini. Jangan tambah lagi dengan pergumulan hari yang akan datang. Wih, TSI ini bagus sekali. Saya baca lagi ya, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi tidak usah khawatir akan hari esok, karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini, jangan tambah lagi dengan pergumulan hari yang akan datang. Wah, keren sekali terjemahan sederhana Indonesia ini. FYI-nya. Jadi jangan khawatir hari esok. Esok pun Tuhan akan menjaga kalian. Hari ini cukup banyak hal yang harus kalian selesaikan atau kalian miliki. Terima kasih Pak. Nah, dengar. Berapa hari ini Roh Kudus suruh saya mengajar banyak orang tentang kalimat ini. Manusia itu dibatasi dengan 3 dimensi waktu. Perhatikan ya. Manusia itu dibatasi dengan 3 dimensi waktu. Waktu kemarin. Nah, kemarinnya manusia itu panjang loh saudara. Coba renungkan. Kemarinnya manusia itu panjang. Sepanjang apa? Sepanjang sejak kita lahir. Nah, setiap hari dalam hidup kita, kan kita dipengaruhi dengan kejadian-kejadian kemarin-kemarin. Nah, dimensi waktu kedua adalah hari ini. Dimensi waktu ketiga adalah besok. Nah, lewat Matius 6:34 dan lewat firman yang hari ini kita pelajari, kalau jiwa kita sehat, pikiran sehat, perasaan sehat, maka tubuh akan sehat. Keinginan kita enggak yang aneh-aneh, enggak yang melampaui kekuatan kita, enggak. Tolong ya, ini contoh saja. Kalau saudara mobil aja belum punya, jangan mikir punya pesawat. Maaf, jangan tersinggung. Ngerti enggak? Kalau
Kalau mobil aja belum punya, jangan mikir punya pesawat. Mungkin aneh kalimat saya ini, tapi ini banyak terjadi. Saudara ngerti nggak kalimat yang saya baru katakan? Artinya itu Matius 6 ayat 34. Yang hari ini bereskan dulu, yang besok belum terjadi. Nah, ilmu jiwa mengatakan orang stres itu jadi gila. Maaf, orang stres lalu jadi gila karena 3 dimensi waktu ini dikumpulkan ke hari ini. Coba renungkan. Orang yang stres sampai jadi gila karena 3 dimensi waktu itu diaduk, dicampur, dikopiok, dikocok, dijadikan satu adonan dan di oven jadi roti untuk hari ini. Renungkan kalimat ini. Kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin orang bisa dapat kalimat ini. Jadi orang yang stres itu karena beban hidup yang dulu-dulu kemarin-kemarin dicampur dengan beban hidup hari ini, dicampur lagi dengan beban hidup besok, minggu depan, bulan depan. Renungkan. Jadi apa hidup yang seperti itu? Kalau 3 waktu ini dicampur jadi satu dan dihadirkan ke hari ini. Orang Jawa bilang gepeng, peng. Tahu gepeng? Sudah gepeng, peng lagi. Itu bahasa Jawa. Jadi artinya sudah nggak tahu bagaimana. Betul. Ini di Instagram ada yang komen, oh pantesan. Di dalam doa Bapa kami, kita diajar berdoa, our daily bread. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Oh, ini di Facebook ada yang komen, resep untuk orang dengan gangguan jiwa. Apa itu resepnya? Campur aduk jadi satu adonan. Beban hidup kemarin-kemarin diaduk jadi satu dengan beban hidup hari ini. Dan dicampur lagi dengan beban besok-besok. Langsung jadi orang dengan gangguan jiwa. Maaf saudara. Ya stres. Jadi yang kemarin biar lewat. Sudah gak bisa kita apa-apakan. Yang hari ini selesaikan dulu. Sambil kita tidur sudah gak ada apa-apa. Besok terima beban baru lagi. Wah, kalau hidup hanya untuk hari ini, jangan hidup untuk hari kemarin, sudah lewat. Karena yang kemarin gak bisa balik lagi. Dan jangan hidup untuk hari besok, tunggu dulu. Sebab besok pun belum tentu terjadi. Berapa kali kita sering dengar ada teman, sahabat, kenalan tidur malam gak ada apa-apa. Besok bangun sudah dingin dan kaku. Jadi istilah yang dipakai oleh para psikolog, hari kemarin biar lewat jadi sejarah. Hari ini adalah fakta. Hari esok belum tentu. Oh betul enak kalau hidup seperti itu. Hari ini selesaikan dulu beban hidup ini. Maka saudara, kalau kita bisa hidup dengan Matius 6 ayat 34. Hidup dengan 3 Yohanes ayat 2. Hidup dengan Amsal 17 ayat 22. Hidup dengan Mazmur 4 ayat 8. Sehat. Enggak usah banyak-banyak minum obat. Lagi sekali, saudara punya obat-obat yang mahal, suplemen vitamin untuk menjaga virus ini nggak masuk. Betul, hidup jadi enteng, Rino, kalau cuma untuk hari ini. Ya, saya ulangi. Saudara silakan beli obat-obat vitamin yang mahal-mahal, suplemen-suplemen yang mahal. Sampai kalau makan obat seperti makan es campur, hijau, kuning, biru, merah. Karena obat itu warnanya macam-macam. Waduh. Maka rusak tubuh kita.
tanpa diimbangi dengan hati yang gembira, imun kita nggak kuat, nggak ada gunanya. Ya, ini ada tambahan dari Facebook. Jadi hilangkan, buang akar pahit. Rugi besar kalau nyimpan kepahitan, dendam, nggak mengampuni. Rugi besar. Terima kasih Bapak untuk hidup sehat ini. Betul, dari Samarinda. Amin, pelajaran yang luar biasa. Hiduplah dengan anugerahnya dari hari ke hari saja. Jangan membuat hidup menjadi rumit. Yang datang malah penyakit. Betul tulisan ini. Jadi saudara, luar biasa ya Papa kita. Ingat loh, ada self healing di hidup ini. Ternyata kalau saudara belajar biologi, semua binatang dan semua pohon-pohonan itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Self healing. Wih, itu luar biasa, yang belajar biologi akan tahu itu. Maka itu kalau pohon dahannya dipatah, dia biarin aja, nanti dia tumbuh sendiri. Cacing dipotong jadi berapa, dia nggak akan mati. Dia akan tumbuh cacing baru lagi tanpa perlu berkembang biak. Dan banyak lagi di alam ini. Nah, maka itu alam ini luar biasa Papa menciptakan. Nah, ini ada istilah. Saya pertama dapat itu bagus juga. Ini bicara soal pikiran tenang, hati yang gembira. Begini tulisannya, saya nggak tahu siapa yang buat tulisan itu, tapi saya setuju. Nah, bagi yang belum pernah dengar, saudara pasti akan senyum-senyum. Apa sih yang diharapkan oleh seorang dokter? Maaf, ya dokter ngarapin ada orang sakit. Betul? Apa yang diharapkan oleh perusahaan peti mati dan perusahaan rumah duka? Maaf, apa yang mereka harapkan? Orang mati. Maka itu 3 hari yang lalu salah seorang anak saya, ya, ketika bicara bisnis, ternyata di pembicaraan itu ada yang usul. Di masa pandemi begini, ternyata bisnis paling bagus itu bisnis rumah duka. Ayo, benar atau salah? Maafkan saya. Apa yang diharapkan oleh seorang polisi? Orang salah. Apa yang diharapkan oleh seorang pengacara? Orang yang punya masalah. Apa yang diharapkan oleh orang yang punya bengkel mobil? Betul? Apa yang diharapkan? Mobil kecelakaan. Nah, dalam tulisan itu yang lain tambahi sendiri. Ada kalimat terakhir. Ternyata satu-satunya kelompok orang yang sangat berharap kita bisa tidur nyenyak, kaya raya, itu cuma maling dan perampok. Halo, ada orang nggak di sini? Betul tidak, saudara? Jadi yang berharap kita ini kaya, tidur nyenyak, itu cuma maling dan perampok. Yang lainnya itu mengharapkan yang jelek dari kita. Inilah dunia. Ayo kita mulai sadar. Maka itu betul kata kitab Pengkhotbah. Nyenyak tidurnya orang yang pas-pasan. Tapi sulit tidur buat orang yang kaya. Dan itu betul. Aduh, ini yang luar biasa. Maka itu hari ini gak ada jalan lain. Hanya Tuhan harapan kita. Hanya firman Tuhan ini. Maka itu saya kembali. Tidak semua orang sakit itu harus sembuh. Maafkan saya. Maka itu ketika COVID Delta merajalela. Saudara, ada 6 anak rohani saya meninggal karena virus itu. Dan masing-masing punya cerita. Aduh, saya sedih sekali. Dari 6, 4 yang saya mimpin pemakamannya sendiri. Wih, hati saya tersayat-sayat. Terima kasih Kotim, tolong
Filipus, ini ada tambahan ayat bagus. Amsal 14 ayat 30. Terima kasih Koti. Loh ini loh ada yang komen di Facebook. Maaf ya Pak Daniel, tapi jangan terus ingin jadi maling. Ya enggak lah ah. Ngapain? Saya kan bilang yang mengharapkan kita. Saya sih enggak mikir itu. Ya. Amsal 14 ayat 30. Filipus. Ini ayat bagus. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Ayat. Jiwa yang sehat memberi kehidupan bagi tubuh. Tetapi iri hati membuat tulang membusuk. Wih, catat. Iri hati itu membuat tulang busuk. Hati yang tenang, jiwa yang sehat memberi kehidupan. Terus, terjemahan lama. Bahwa angan-angan yang baik itu menyehatkan tubuh. Tetapi dengki itu membusukkan tulang-tulang. Hati yang tenang menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Waduh, ngeri sekali. FYH, siapa yang tenang memanjangkan umur? Ini FYH. Iri hati memendekkannya. Oh, keren FYH-nya ya. Jadi yang mau pendek umur cepat mati, biar hatimu iri terus kepada siapa saja, cepat mati itu. Maaf. Tapi hati yang tenang, hati yang penuh pengampunan, ya. Ya ini dia kalau kita mau hidup dengan kebenaran yang ada, sehat, nggak perlu kumpulkan obat-obat. Iri hati selalu membusukkan tulang, juga membuat otak tumpul. Amin, finish. Oh, ini keren sekali. Supaya tidak timbul iri, jangan banding-bandingkan hidup dengan orang lain. Betul. Nah, saudara, dua ayat ini suara apa ya di Zoom? Tolong yang masih bunyi-bunyi di mute, dengar ya. Amsal 17:22 dan Amsal 14 ayat 30. Kenapa bicara tulang? Ini medis bisa membuktikan. Sebab di dalam tulang ya punya dua fungsi. Satu, tulang itu untuk menyangga hidup kita supaya bisa berdiri tegak. Saudara bisa bayangkan kalau tulang keropos, maka kita seperti ubur-ubur, lemes, gak bisa apa-apa, jari-jari pun gak berfungsi. Tapi di dalam medis dibuktikan juga, di dalam tulang, apalagi tulang belakang, ada sumsum. Terima kasih dari Belanda kata. Nah, kalau tulangnya busuk, tulangnya kering, maka sumsumnya busuk dan kering. Tolong diperhatikan, ribuan tahun. Sebab ketika Raja Salomo menuliskan kitab Amsal ini, ya perhatikan, dunia medis belum semaju sekarang. Baru pada abad yang ke-19, dunia kedokteran modern baru tahu. Ternyata sumsum itu begitu penting untuk kesehatan. Kenapa? Karena sumsum itu pabrik darah. Darah merah, darah putih, pabriknya itu sumsum. Nah, darah fungsinya untuk kehidupan dan kesehatan kita. Maka itu selalu ada istilah dalam dunia medis. Darah yang sehat, orangnya pasti sehat. Darah yang kotor, darah yang rusak, orangnya pasti kotor dan rusak juga. Maka itu kenapa sampai hari ini di semua dunia kedokteran, saudara, itu menyebutkan untuk mengetahui orang itu sakit apa di dalam tubuhnya, periksa darah. Nah, jadi hebatnya Amsal 14:30 dan Amsal 17 ayat 22. Wih, itu luar biasa. Tulang. Jadi hari ini semua kita yang ingin sehat,
Jangan kumpulkan obat banyak-banyak. Kembali kepada pola medis yang tertulis di Alkitab ribuan tahun yang lalu. Tidur di dalam damai. Ada Tuhan yang menjagai. Tuhan ingin kita semuanya sehat. Kalau jiwa kita sehat, jiwa. Hati yang gembira adalah obat. Iri hati membusukkan tulang, ingat itu. Jadi ternyata tidur nyenyak. Lalu pola makan yang sehat. Tolong ya. 3 hal yang paling jahat dalam pola makan. 1, gula. Ayo yang masih suka manis-manis, awas. Gula itu makanan sel kanker. Gula itu merusak ginjal. Gula itu merusak tulang. Jangan anggap enteng. Gula itu membuat keropos tulang. Maka yang suka minuman-minuman manis, ya, itu membuat keropos tulang. Soft drink, hati-hati. 2, makanan berlemak, berminyak, gorengan semuanya kurangi betul-betul. Lebih baik yang direbus. Hati-hati. Yang suka makan bakar-bakaran, barbecue, itu arangnya itu sangat merusak kesehatan. Dan ikuti perintah Tuhan lewat Taurat. Ada makanan-makanan yang Tuhan larang untuk tidak boleh kita makan. Cuma masalah besarnya sampai hari ini, mengapa semua yang dilarang Tuhan itu enak-enak? Ini masalah. Aduh, Tuhan tolong ya, untuk kita berubah. Ngopi, ya, tapi tanpa gula. Harus itu. Ya, kalau kopi pakai gula, namanya kolak. Harus minum kopi itu tetap harus pahit supaya tahu rasanya. Oke, cuma tetap jangan berkelebihan. Aduh, ini ada yang bilang dari Lawang, jangan ya. Saya suka minum teh dengan gula yang cukup manis. Aduh, stop. Apalagi untuk perempuan, gula itu cepat mengeroposkan tulang. Hati-hati. Ya, memang Alkitab ini luar biasa. Freya, apa kabar? Ini anak saya dari Michigan. Ya, puji Tuhan, Alkitab ini memang manual kehidupan. Hebat sekali. Ayo saudara, kita belajar. Oke ya, Sujin, senang sekali Papa kamu hadir. Ya. Jadi dalam segala hal saudara, ayo kita melihat kepada firman. Dan di atas semua, jangan ada dendam. Jangan ada dendam. Dendam itu sama dengan bunuh diri. Tidak mengampuni itu membuat patah tulangnya keropos. Orang yang ada dendam tidak mau mengampuni itu. Biarlah kebenaran ini membuat kita sehat mulai hari ini saudara. Papa tolong kami. Istirahat, tidur yang nyenyak. Ya, pikiran-pikiran yang enggak buang dulu, hadapi besok. Ayat terakhir Yohanes 7 ayat 23. Makasih Adon. Habis ini Papa akan telepon Andi, Adon sampaikan dia. Aduh Papa berapa nih sibuk benar. Ya, Yohanes 7 ayat 23. Ayo semuanya kita, ya. Ini ada komen dari Jogja anak saya. Benar Papa, makanan yang kita makan juga punya efek terhadap kesehatan tubuh kita. Saya jadi ingat dengan orang Okinawa di Jepang. Banyak penduduk di sana yang menjaga pola makan sehingga umur mereka juga panjang betul. Saudara, satu-satunya kota di dunia yang penduduknya umurnya panjang sampai 100 tahun lebih, itu cuma Okinawa. Kenapa di kota Okinawa penduduknya umurnya panjang? Karena pola makan mereka sehat. Ya, cari di Google Okinawa. Terima kasih Triana untuk kirim ini. Nah, lihat Yohanes 7:23 ini ayat terakhir. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, bukan ini kita bahas, supaya jangan melanggar hukum Musa. Nah, ini mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Terus terjemahan yang lain, AYT. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku membuat seseorang sembuh sepenuhnya pada hari Sabat. TL. Oleh sebab aku menyembuhkan seorang seluruh tubuhnya pada hari Sabat. BIS.
Mengapa kalian marah kepadaku? Karena menyembuhkan diri orang seluruhnya pada hari Sabat. TSI. Kalau begitu, kalian jangan marah. Kalau aku menyembuhkan seluruh tubuh orang sakit pada hari Sabat. Ini Evanya, coba itu ya. Evanya, ya. Kenapa? Kita nggak boleh marah. Ya, Evanya. Jadi mengapa aku disalahkan? Karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saudara, perhatikan. Hari Sabat itu bukan Sabtu, maaf. Tapi kalau ada yang ikut belajar hari ini masih percaya Sabat Sabtu, saya menghargai. Enggak apa-apa, jangan terusik dengan apa yang saya katakan. Sabat itu bukan satu hari tertentu. Sabat itu setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu Sabat. Artinya rest, artinya istirahat, artinya tidur nyenyak. Itu Sabat. Nah, Tuhan Yesus yang bicara, kita ini sembuh pada waktu istirahat. Luar biasa. Nah, ayat ini bisa dibuktikan oleh medis. Kalau kita bisa tidur nyenyak, maka miliar dan triliunan sel yang kita pakai hidup 24 jam pada haus, pada mati, waktu kita istirahat itu dipulihkan kembali. Self healing. Tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Itu produksi sel baru. Wah, luar biasa. Oh, ada yang pertanyaan, sebetulnya nggak ada hubungan ya, tapi nggak apa-apa. Kalau belum sempat minta ampun ke Papa, tapi Papa sudah terlanjur meninggal, bagaimana? Nggak perlu. Kita minta ampun aja kepada Tuhan. Baik, saya lanjut. Maka ayat terakhir ini adalah obat yang paling manjur, istirahat. Masuklah Sabat 24 jam penuh, 7 hari seminggu. Kalau kita istirahat nyenyak, tidur nyenyak, pikiran tenang, hati damai, nggak ada penyakit di tubuh kita. Papa tolong kami hari ini. Biarlah firman yang kita dengar hari ini memulihkan kita semua dan membuat hidup ini sehat. Maka itu kekhawatiran, iri hati, cemas, ya. Catat, kekhawatiran, iri hati, cemas, takut, jangan, ya gelisah, macam-macam. Udah, hari ini kita percaya Papa di surga. Dia itu Papa yang baik. Papa yang baik. Percaya itu. Hafalkan tadi Mazmur 4 ayat 8. Betul ya, Mazmur 4 ayat 8. Luar biasa Papa kita di surga. Maka hidup ini akan sehat. Self healing. Tubuh ini bisa menyembuhkan diri sendiri. Oh, ada ayat tambahan lagi. Terima kasih Kotim. Yesaya 58 ayat 13 14. Ayo kita baca. Ya, terima kasih. Yesaya 58 13 14. Ayo. Ayat terakhir saya kembalikan pada Ibu Stefanus setelah ini. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Terima kasih Papa. Satu terjemahan aja, Filipus. Ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat 14-nya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Nah, saudara, kata tidak mengerjakan ini bukan berarti itu malas-malas cuma tidur, tidak. Sambil kerja, kata Sabat itu rileks, enggak tegang, enggak panik, walaupun kerjaan numpuk, tapi tetap bisa rileks. Bukan santai ya, beda. Mengerjakan hal yang berat, tapi dengan pikiran rileks, dengan pikiran tenang, nggak dikejar-kejar,
maka enak sekali ngerjakan semuanya itu. Tapi ngerjakan perkara kecil dan ringan, enteng, tapi disertai kepanikan dan ketakutan, percaya nggak? Pekerjaan kecil jadi besar. Kenapa itu? Terus kita ribut dengan orang-orang di sekitar kita. Jelas ya? Kiranya Tuhan menolong kita. Ayo yang suka panik, ya, orang Jawa bilang senewan, itu dari bahasa Belanda, artinya terganggu ini syarafnya, ya. Saudara, ayo hari ini kita berubah. Rileks, kerjakan apa-apa, dikit-dikit percaya, ada Tuhan kok. Kalau kerjakan hidup ini beres, Tuhan akan menyertai. Salam sehat semuanya dengan menggenapi firman Tuhan yang kita baru pelajari. Maka kalau semua kita yang gak Kristen sekalipun, karena saya lihat ini ada beberapa anak saya yang belum Kristen ikut belajar, gak peduli agamanya apa saja, asal kita hidup sehat, hidup tenang, ya senyuan itu bahasa Belandanya ya, dari senewan akhirnya, ya senyu dari kata saraf ini loh. Maka kalau semua kita beragama apa saja, tapi pola hidupnya sehat, makanannya sehat, hidupnya rileks, masuk sabat, maka kita akan terus sehat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan sayang kita semuanya.